Haleluya, shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita ada lagi, kita berjumpa pada ibadah hari ini. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Dengan penuh sukacita dan semangat yang baru, antara pujian ini, oh Jesus, nyatakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku, oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat pujian ini, sebab firman yang menopang langkah kita. Nyatakan sama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam. Lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, jemaat Tuhan saja. Ku kan terbang tinggi di dengan iman kita bersama Dia. Amin. Dalam sebab apa? Sebab firman-Nya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama lebih lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Jesus. Haleluya. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat
hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Angkat tanganmu dengan rasa hormat, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Biar menjadi pengakuan kami, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum akan perbuatan-Mu, tiada terselami hikmat-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami. Kau kenal setiap hati umat-Mu hari ini yang datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Mari nyatakan sambil kau angkat tanganmu, dari hatimu katakan, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku lebih lagi nyatakan akan Engkau. Oh, oh, oh. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
akan ku kagum, ku kagum akan Engkau. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik Bapak Ibu, kita siapkan diri untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang sudah kami nikmati sampai pada hari ini. Kami akan baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah Raya Minggu hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami, dan apa yang kami baca dari Alkitab, kami dengar dari firman-Mu, itu termaterai di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Mazmur 62 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ayat 11, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ayat 12, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian yang kita baca di Mazmur 62 pada ayat 1
sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea dan seluruh jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang yang dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran, kecemasan, dan kemudian tidak menjadi tenang. Namun setiap kita yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya, pasti akan hidup tenang. Amin. Tetapi ingat, setan tidak senang melihat kita hidup tenang. Ia selalu berusaha membuat suasana hati kita kacau sehingga kita menjadi kacau, ya. Orang bilang kacau-kacau, supaya orang-orang menjadi panik dan kehilangan ketenangan. Jadi iblis berusaha merampas ketenangan yang ada pada kita. Ya kan? Dia nggak mau lihat kita hidup tenang. Dia mau lihat kita hidup di dalam kebimbangan dan juga kecemasan, kegalauan, dan kekhawatiran. Itulah sebabnya Petrus menasihatkan kita, kalau kita baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, di sini kita bisa menarik sebuah pelajaran penting. Berarti doa yang efektif adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Iya kan? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa yang efektif adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Mengapa? Karena orang yang tenang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Orang yang tenang akan dapat mendengarkan suara Tuhan dan percaya Tuhan pasti akan membelanya. Artinya, ya, setiap orang percaya sangat membutuhkan yang namanya ketenangan. Tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat kuat di dalam Tuhan dan dapat berdoa. Sesungguhnya dunia sudah kehilangan yang namanya ketenangan. Orang kaya bingung menyimpan uangnya agar tetap aman. Tapi juga orang miskin juga bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Saudara pilih yang mana? Haleluya. Iya kan? Orang kaya dia bingung menyimpan di mana uangnya supaya dia bisa tenang. Nah, saudara, kita lihat peristiwa yang lama di Surabaya. Ada seorang ibu yang kemudian menjadi gila, ya, karena dia menabung di bank tertentu dan ternyata uangnya sudah sekian miliar, ada 6 apa 5 miliar. Lalu dia mau ambil, ya sedikit saja dari simpanan itu sudah nggak bisa dan uangnya sudah hilang. Nah, saudara, sampai kemudian dia menjadi stres dan mungkin berakhir di rumah sakit jiwa. Nah, saudara, jadi orang kaya, ya, juga kehilangan ketenangan dalam kekayaannya, ya, karena dia berpikir bagaimana dia akan menyimpan uangnya itu. Ya kan? Tetapi juga orang miskin tidak tenang, kenapa? Karena tidak punya duit. Ya kan? Nah, karena itu ada lagu yang berkata begini. Hati senang walaupun tak punya uang. Tapi kita bisa jawab, bohong, begitu kan? Haleluya. Hati senang walaupun tak punya uang, bohong, gitu kan? Haleluya. Nah, jadi setiap orang percaya sangat membutuhkan yang namanya ketenangan. Sebab tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat kuat di dalam Tuhan dan bisa berdoa. Sesungguhnya dunia sudah kehilangan ketenangan, ya. Saya katakan tadi bahwa orang kaya bingung menyimpan uangnya agar tetap aman.
tapi juga orang miskin bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Saudara, sesungguhnya ada banyak perkara yang dapat membuat orang menjadi tidak tenang dalam hidup ini. Nah, berarti saudara, ketenangan itu bukan sebuah situasi tetapi sebuah keputusan. Dipecat dari pekerjaan tentu akan membuat frustasi yang begitu berat. Ya kan? Belum mendapat pekerjaan walaupun sudah melamar kemana-mana juga menimbulkan kekhawatiran dan tidak menjadi tenang. Betul? Anak tidak mendapat nilai bagus dan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik pun dapat membuat hati orang tua gundah gulana. Iya kan? Belum lagi kalau berita-berita yang menghebohkan di televisi maupun di media sosial yang lain, ya, yang sering kali membuat kecemasan yang berat. Ya kan? Nah, rasanya Bapak Ibu, perasaan tidak tenang dan galau akan semakin akan sangat mudah memasuki pikiran dan hati kita jika hal-hal yang terjadi yang tidak seturut apa yang kita kehendaki dan hal tersebut merugikan dan membebani kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud berkata di dalam Mazmur 62 yang kita baca tadi pada ayat 1 dan 2 bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu, Daud menemukan sumber ketenangan sejati di dalam Alkitab. Daud tidak berkata bahwa aku bisa tenang kalau hartaku banyak. Daud juga tidak menyebut bahwa aku tenang karena aku adalah penguasa nomor 1 di kerajaan Israel. Daud tampaknya benar-benar tahu bahwa ketika seseorang dekat dengan Allah, dia pasti akan mendapat ketenangan jiwa karena justru dia menemukan keselamatan di dalam Allah. Jadi Bapak Ibu, ketenangan yang sejati adalah ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau saudara mau tenang harus dekat sama Allah. Dekat sama pengusaha juga tidak membuat kita tenang. Dekat sama presiden pun tidak membuat kita tenang. Iya kan? Dekat sama pendeta juga tidak membuat kita tenang. Tetapi satu hal, kalau kita dekat sama Yesus pasti tenang. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat disangkal bahwa jika kita memiliki harta yang banyak, tentu akan membawa kebahagiaan dan mendapat kemudahan dalam membeli segala kebutuhan. Memiliki harta duniawi juga akan membuat orang tidak perlu khawatir tentang soal-soal apa yang hendak dimakan, diminum, dan dipakai. Namun uniknya Daud justru tidak menyebutkan bahwa sumber ketenangan baginya terletak pada apa yang dia miliki yang suatu saat bisa lenyap dan habis. Daud menaruh dirinya dalam rasa tenang hanya ketika dia benar-benar dekat dan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi Daud, dia merasa kalau dia jauh dari Tuhan, dia akan merasa tidak nyaman. Daud merasa bahwa jauh dari Allah adalah sesuatu yang bisa berdampak buruk dalam hidupnya dan dapat membuat dia kehilangan damai sejahtera yang membuat dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang indah yang membuat dia tenang.
Daud di ayat-ayat selanjutnya mengaku bahwa Allah memiliki banyak keunggulan, yakni Dia adalah gunung batu, kota benteng, dan bahkan sumber pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud benar-benar menyadari bahwa tidak ada tempat yang terindah selain bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah akan menciptakan suasana tenang di dalam batin dan pikiran, bahkan di dalam hati kita. Boleh jadi dunia bisa menggoyahkan dan mengguncang tempat kita berpijak. Namun dengar baik Bapak Ibu, jika kita bersama dengan Allah, maka sekalipun berada di tempat badai dan cobaan, aura ketenangan akan tetap terpancar dari Allah yang secara langsung bisa kita rasakan. Amin. Kita tidak merasa kewalahan ketika himpitan dan kekeringan melanda kita. Kita tidak merasa hancur tatkala ada serangan-serangan dalam ekonomi yang dapat memporak-perandakan kehidupan kita. Jika seandainya Daud sudah merasa tenang ketika dia sudah menjadi seorang raja dan memiliki pasukan tempur yang hebat yang akan melindunginya dari para musuhnya, namun mengapakah dia masih berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud benar-benar mengerti bahwa jika seseorang mencoba berlindung kepada hal-hal yang sementara dan sifatnya duniawi, suatu saat akan habis dan bisa saja dia akan mengalami gangguan. Daud yang begitu yakin dan mantap berkata bahwa jiwanya hanya tenang yaitu jika dia bersama-sama dengan Allah. Daud sudah menemukan bahwa tempat terbaik untuk berteduh dan tempat termanis dalam hidupnya adalah ketika dia boleh dekat dengan Allah. Daud tahu persis perbedaan orang yang dekat dengan Allah dan orang yang hidupnya jauh dari Allah, bahkan di luar Allah. Rasanya Daud punya contoh-contoh praktis mengenai orang-orang yang hidupnya tidak dekat dengan Allah. Daud benar-benar mengalami bahwa hatinya yang galau dan gundah gulana akan berubah seketika jika dia dekat dengan Allah. Daud memilih dekat dengan Allah ketimbang dekat dengan tahta dan orang-orang yang hebat yang bisa diandalkan. Jika Anda saat ini saudara mengalami ketidaktenangan dalam jiwa dan kegundahan dalam hati serta keresahan dalam pikiran, mungkin saja Anda tidak menemukan sumber ketenangan yang sejati. Mungkin saja Anda menaruh percaya pada hal-hal yang berada di luar apa yang Tuhan inginkan. Jika Anda merasa bahwa Anda dilanda kekhawatiran mengenai hidup dan kehidupan yang terus-menerus, mungkin saja Anda belum dekat dan intim dengan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kunci hidup tenang adalah seperti yang Daud sampaikan, yaitu dekat dengan Allah. Jangan bawa dirimu menjauhi Allah. Jangan pernah berjalan berlawanan dengan arah yang ditentukan oleh Tuhan. Jangan engkau coba melabuhkan hatimu di luar Tuhan. Cobalah untuk dekat dengan Allah. Cobalah untuk datang kepadanya. Cobalah untuk merasakan ketenangan yang sejati, yakni berada dekat dengan Allah. Dengan demikian jiwamu mendapatkan kesejukan dan ketentraman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ketenangan bukan sebuah keadaan tetapi sebuah keputusan.
Artinya, walaupun situasi kelihatan tidak tenang, tetapi kita dapat memutuskan agar tetap tenang. Mengapa? Karena kita percaya dan berada dekat dengan Allah. Amin. Nah, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia selalu siap menolong kita dan Ia menolong tepat pada waktunya. Sehingga di dalam Dia kita dapat hidup tenang. Amin. Amin. Nah, saudara, ketenangan ini adalah sesuatu yang penting. Dan ini mau dirampas oleh iblis dalam hidup kita. Saudara, mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa pentingnya sebuah ketenangan? Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketenangan itu menjadi penting. Mengapa? Yang pertama, kalau kita lihat di Yesaya 30 ayat 15, di sana dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi hal pertama yang kita pelajari hari ini, ketenangan itu penting karena yang pertama, ketenangan mendatangkan kekuatan. Amin. Seorang yang tenang dapat menghadapi segala persoalan, masalah dan ujian. Ketenangan itu merupakan sumber kekuatan untuk bersukacita, melakukan firman Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan. Saudara perhatikan kalau kita ujian di sekolah, ya kan? Pasti ditulis harap tenang. Mengapa? Supaya kita bisa berkonsentrasi. Ada kekuatan di dalam pikiran kita, ada kekuatan di dalam diri kita. Begitu juga kalau kita pergi ke rumah sakit, di ruang ICU dekat di situ sudah tertulis harap tenang. Kenapa? Karena ternyata ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Jadi saudara, cobalah saudara berusaha untuk tenang ya. Maka saudara akan mengalami kekuatan-kekuatan baik itu dalam segi pikiran dan juga kepekaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi begitu pentingnya ketenangan dalam hidup ini. Kenapa? Karena yang pertama ketenangan mendatangkan kekuatan. Yang kedua, kalau kita perhatikan di Kisah Rasul pasal 11 ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Perhatikan yang mau saya katakan di sini. Yang kedua, mengapa ketenangan itu begitu penting? Yang pertama tadi, karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Yang kedua, dengan ketenangan kita dapat memuliakan Allah. Amin. Iya, orang yang tidak tenang, pikirannya cenderung selalu negatif. Mengapa? Karena ya dia merasa bahwa segala sesuatu tidak mungkin. Ya, orang yang tidak tenang itu kan panik, khawatir, ya kan? Jadi orang yang tidak tenang pikirannya cenderung selalu negatif. Karena itu mustahil dia dapat memuliakan Allah. Ya kan? Jadi orang yang tidak tenang itu pikirannya selalu negatif. Nah, karena itu ketika pikirannya sudah negatif, tidak mungkin dia bisa memuliakan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini bahwa ya jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya. Nah, saudara, ketika mereka mendengar hal itu mereka menjadi tenang. Lalu apa? Memuliakan Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Ketika mereka mendengar hal itu, ya, mereka menjadi tenang. Apa yang mereka dengar ya saudara baca secara keseluruhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 mulai ya
di ayat mungkin saudara baca dari atas, ya Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Nah, ayat 18 itu ya ada di bagian perikop itu ya saudara ya. Jadi di ayat 18 itu adalah bagian dari Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Nah, ini menarik, coba saya bacakan untuk saudara. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi ketika kita tenang, maka kita dapat berpikir positif, kita akan bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita tenang, kita akan bisa mengingat kebaikan Tuhan, bahwa kasih karunia-Nya begitu besar dalam hidup kita sehingga kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, mengapa ketenangan itu menjadi begitu penting? Kalau kita baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 11 dikatakan begini, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan yang ketiga adalah ketenangan membuat kita menjadi hidup teratur. Amin. Karena tidak tenang, banyak keputusan dan jalan keluar yang ditempuh menjadi keliru. Tidak tenang membuat kita cenderung menjadi orang yang ceroboh dan sembrono dalam mengatasi masalah.
Orang yang tenang hidupnya menjadi teratur dan dapat mengambil keputusan yang sehat dan tepat. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, ketenangan membuat hidup kita menjadi teratur. Kalau kita tenang, maka hidup kita akan teratur ya. Makan kita teratur ya kan, kemudian istirahat kita teratur dan aktivitas kita teratur. Tapi kalau kita panik saudara ya, kadang kita mau tidur nggak bisa tidur ya, makan nggak bisa makan ya saudara ya, itu orang yang tidak tenang ya, orang yang panik ya. Kalau sudah panik, sudah galau, tidak tenang. Nah saudaraku yang kekasih, hari-hari ini ada banyak orang yang tidak tenang ya. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara diombang-ambingkan dan saudara kehilangan ketenangan ya saudara ya. Maka orang yang kehilangan ketenangan itu kadang-kadang nih bertindak tidak berdasarkan logika tetapi berdasarkan emosi ya. Nah saudara, mari kita tenang hari-hari ini. Amin. Nah yang keempat, kalau kita lihat di 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saudara, yang saya mau katakan, mengapa ketenangan itu begitu penting? Nah di sini kita dapat kebenarannya bahwa dengan hati yang tenang kita mudah untuk berdoa. Amin. Iya, kalau hati kita tenang, maka bukan saja memuliakan Tuhan secara spontan, tapi juga kita berdoa. Amin. Iya, orang yang tenang dalam hidupnya dan dia pasti dapat berdoa. Nah, orang yang berdoa dengan tenang bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Allah, tapi juga dia terbuka untuk mendengar apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya. Amin. Maka orang yang tenang itu dia akan lebih mudah, ya dikatakan di poin 3 tadi, dia dapat memuliakan Allah, dan di poin 4 ini dia mudah untuk berdoa. Nah Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Itu tercatat di Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Artinya orang yang tenang tubuhnya tetap sehat dan hidupnya memiliki semangat. Ya, kenapa? Ya karena dengan tenang dia hidupnya itu teratur, menjadi teratur hidup kita. Amin. Iya, dengan tenang hidup kita teratur. Nah maka itu saudaraku yang kekasih, tentu tubuh kita juga sehat. Amin. Dan ada semangat, juga akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, bukan hanya dengan Tuhan tetapi juga dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Ketenangan itu sebenarnya datang dari hati yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin saudara bertanya kembali kepada saya, apa pentingnya ketenangan dalam hidup ini? Saya sudah jawab tadi, ada 4. Yang pertama, ketenangan mendatangkan kekuatan. Amin. Yang kedua, dengan ketenangan kita dapat memuliakan Allah. Yang ketiga, dengan ketenangan hidup kita menjadi teratur. Amin. Kita akan bisa disiplin ya. Makan kita teratur, tidur istirahat kita teratur, ya aktivitas kita juga teratur ya. Karena apa? Kita tenang. Dan yang keempat, dengan hati yang tenang kita mudah untuk berdoa. Nah Bapak Ibu, semua kita pingin tenang. Amin. Ya, itu adalah sebuah keputusan di tengah-tengah situasi yang mengguncangkan, ya kan? Di tengah situasi yang hari-hari ini jahat dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Nah, bagaimana supaya kita tenang? Nah, langkah untuk dapat meraih ketenangan dalam hidup ini adalah, yang pertama, kalau kita kembali ke bacaan kita di Mazmur 62 pada ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tadi kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, saya baca lagi ini dari ayat 1
ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Ayat 5, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, langkah-langkah untuk mendapatkan atau meraih ketenangan dalam hidup ini, yang pertama sebetulnya sudah tercermin yang saya sebutkan tadi di awal-awal. Yang pertama adalah hidup dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi saudara, tidak ada tempat yang lain yang membuat kita tenang, hanya dekat kepada Allah. Bukan dekat kepada presiden, bukan dekat kepada penguasa, bukan dekat dengan Polri, bukan dekat dengan TNI, bukan dekat dengan siapapun di dalam dunia ini, tetapi hanya dekat kepada Allah. Artinya sebesar apapun masalah, seberat apapun persoalan, kita tidak takut. Amin. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Dia akan memberikan perlindungan dan kemenangan yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi yang pertama, langkah-langkah untuk meraih ketenangan hidup adalah dekatlah dengan Allah. Gak usah dekat dengan saya, gak usah. Ya saudara, dekatlah dengan Allah, hidupmu akan menjadi tenang. Amin. Yang kedua, kalau kita membaca di Mazmur 23 ya, pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, kita baca di sini. Ya, ini perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, langkah-langkah untuk mendapat atau meraih hidup yang tenang, yang pertama tadi adalah dekatlah dengan Allah. Yang kedua, saudara, yang saya mau katakan adalah menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Biarlah Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Jadi kita menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan. Artinya belajar untuk hidup berdasarkan perintah-perintah Sang Gembala. Amin. Ya, kita fokus pada perintahnya dan itu kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin. Maka saudaraku yang kekasih, ya, kita bukan lagi berjalan dengan kekuatan kita, tetapi juga berjalan dengan kuasa Roh Kudus, ya, kuasa firman Allah, ya kan, yang kuasa perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita mau takluk diri kita sepenuhnya di dalam pengaturan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang baik. Amin. Bukan masa depan yang tidak menentu, ya kan? Nah, saudaraku yang kekasih, jadi bagaimana mendapatkan atau meraih ketenangan dalam hidup ini? Mari saudara dekat dengan Allah. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ya, tunduk pada otoritas Tuhan. Amin. Ya, kita menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturan
Tuhan sebagai gembala kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, di Mazmur 27, kalau kita lihat di Mazmur 27 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Maka saudaraku yang kekasih, yang ketiga, untuk meraih hidup tenang, meraih ketenangan dalam hidup kita, yang ketiga adalah kita akan tenang, perhatikan, jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau tadi saudara, di kedua kita menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturannya Tuhan. Tapi yang ketiga adalah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Amin. Iya, ketakutan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Karena itu, untuk dapat mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh dan yakin bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan memegang kendali terhadap segala sesuatu. Amin. Ya, dia berotoritas, dia pemegang kendali kehidupan kita. Maka saudaraku yang kekasih, ini yang ketiga saya katakan untuk meraih ketenangan hidup. Hal pertama adalah ya, dekatlah dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita tunduk pada otoritas Tuhan. Kita menaklukkan diri sepenuhnya dalam pengaturan dari Tuhan. Ya kan, seperti Tuhan Yesus katakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Yang ketiga, kita akan tenang jika kita mempercayakan diri sepenuhnya. Kita mempercayakan diri, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Amin, saudara. Jadi yang keempat, Bapak Ibu, langkah-langkah untuk meraih ketenangan dalam hidup ini, kita lihat di Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi perhatikan yang keempat yang mau saya katakan, bagaimana meraih ketenangan dalam hidup ini, yaitu komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, di mana ada kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Waktu hidup kita tidak benar, maka disitulah tidak ada ketenangan. Tapi kalau kita hidup benar, ya saudara, maka di sana akan ada ketenangan. Yusuf pernah difitnah, ya kan? Nah, kemudian dipenjara. Namun perhatikan, karena ia hidup dalam kebenaran, maka ia tidak takut, tetapi dia tetap tenang. Nah, saudara, mari kita hidup benar supaya kita meraih ketenangan. Sebab kalau saudara tidak hidup benar, ya, maka saudara akan was-was, ya, penuh curiga, ketakutan melanda hidupmu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya menarik kesimpulan pada kesempatan ini bahwa setiap orang percaya sangat membutuhkan yang namanya ketenangan. Tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat
kuat di dalam Tuhan, dan juga tanpa ketenangan kita tidak dapat berdoa dengan efektif. Amin. Nah, ketenangan bukan sebuah keadaan tetapi sebuah keputusan. Artinya walaupun situasi kelihatannya tidak tenang, tetapi kita dapat memutuskan agar kita bisa hidup tenang. Amin. Jadi walaupun kelihatan saat ini ada banyak gejolak yang kemudian bisa mempengaruhi ketenangan batin kita, tetapi kita ambil keputusan untuk tetap hidup tenang di tengah-tengah guncangan. Amin. Ya, kita ambil keputusan untuk dapat hidup di tengah situasi yang sukar dan jahat. Amin. Nah, Bapak Ibu, mengapa ketenangan itu menjadi penting? Maka saudara, kita sudah pelajari tadi bahwa ketenangan mendatangkan kekuatan. Itu yang pertama. Bahwa yang kedua, dengan ketenangan kita dapat memuliakan Allah. Yang ketiga, ketenangan membuat hidup kita menjadi teratur. Yang keempat, dengan hati yang tenang kita mudah untuk berdoa. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih, mari kita terima kebenaran ini. Jangan lupa bahwa langkah-langkah untuk dapat meraih ketenangan hidup adalah hidup dekat dengan Tuhan. Dekatlah engkau dengan Tuhan. Amin. Ya, kemudian menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturannya Tuhan. Amin. Dan saudara, yang ketiga, kita akan tenang jika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, bahwa mari kita berkomitmen untuk hidup dalam ketenangan. Dikatakan di mana ada kebenaran, maka disitulah akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Waktu hidup kita tidak benar, maka disitulah tidak ada ketenangan. Penuh curiga, was-was, dan seterusnya. Kiranya firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami belajar bahwa ternyata ketenangan itu begitu penting dalam hidup ini. Sebab ketenangan mendatangkan kekuatan. Ketenangan dapat memuliakan Allah. Dengan hati yang tenang, hidup kita menjadi teratur. Dengan hati yang tenang, kita mudah untuk berdoa. Maka kami merindukan suasana itu, maka kami ambil keputusan untuk hidup tenang. Dan kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau menaklukkan diri sepenuhnya di dalam pengaturannya Tuhan. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan tenang jika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Maka kami serahkan seluruh kekhawatiran kami dan kami percaya kepadamu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, maka kami akan menjadi tenang. Maka pada kesempatan ini juga kami belajar bahwa komitmen untuk hidup dalam kebenaran sesuatu yang sangat penting untuk kami bisa meraih ketenangan dalam hidup ini. Kiranya setiap kami yang beribadah diberkati hari ini, dan kami mau berusaha untuk selalu hidup tenang. Terpujilah Engkau. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami percaya persembahan yang kami beri dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea. Tuhan, di situasi-situasi sulit ini, Tuhan kirim tiang-tiang finansial sehingga seluruh kebutuhan operasional tercukupi, dan kerinduan kami untuk punya 1 unit rokok. Sudah 7 tahun kami berdoa, kiranya bisa menjadi sebuah kenyataan, dan sekiranya
engkau belum juga memberikan 1 unit ruko, paling tidak kami memiliki dana untuk perpanjangan ruko ini. Tolong kami semua, tolong Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan juga tolong Galilea Community of Christ, bahkan juga Galilea Network dalam seluruh kegiatan penginjilan. Tuhan berkati juga di Galilea Network supaya subscribernya makin bertambah, supaya makin banyak orang yang diberkati dengan firman Tuhan yang ditayangkan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati channel Galilea Network dan kiranya kami terus aktif langsung atau tidak langsung untuk memperlebar kerajaan Allah. Maka setiap jemaat Tuhan berkati juga kesehatan hamba-Mu dan program pelayanan ke daerah. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Bapa, dan saatnya kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu, dan saat kami juga akan memberikan persembahan syukur. Mereka yang memberi tidak akan kekurangan, mereka yang memberi dengan sukacita akan memperbesar keuntungan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik dari hatimu. Layar kaca Bapak Ibu sudah nomor rekening tertera. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hosti dan anggur dengan hati yang sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Iya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan guna pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, juga untuk dana operasional kegiatan Galilea Community of Christ dan juga Galilea Network. Apa yang saudara tabur tidak menjadi sia-sia, apa yang saudara berikan akan memperbesar keuntungan Bapak Ibu semuanya. Dan kami terus berdoa supaya Bapak Ibu diberkati, tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, hidup berkelimpahan. Amin. Mari kita siapkan diri, saudara, siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Ya saudara, sambil saudara mempersiapkan, saya akan membacakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Demikian tertulis di 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan 25. Saudara sudah siap hosti dan anggur? Kalau sudah siap, saya jemput kita semua berdiri. Mari kita angkat hosti ya dengan tangan kita di atas kepala, dan mari kita katakan perkataan positif, perkataan iman yang juga merupakan kualitas hidup kita. Ya, mari kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat, kita katakan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan Tuhan, Engkau akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan Engkau percayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan, Engkau selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum.
Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka kami di dalam dia, kami di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh perjalanan hidup kami. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan, termasuk makanan dan minuman di hadapan lawan kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tetap tenang sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kepercayaan kami tumbuh karena firman yang kami baca dan dengar hari ini kiranya menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Terpujilah Engkau, hamba berdoa untuk setiap mereka yang beribadah hari ini. Tuhan mengenal mereka, Tuhan tilik keberadaan setiap mereka. Kalau mereka sakit, dari tempat ini hamba berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, maka kuasa kesembuhan mengalir kepada setiap mereka yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dimanapun mereka berada, di pembaringan orang sakit di rumah sakit atau di rumah mereka, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit hari ini, engkau terima kesembuhan, engkau terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka aku juga berdoa, mereka yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Engkau menolong mereka dan Engkau memberkati mereka yang sedang bergumul, apakah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah cicilan, masalah jodoh, masalah apapun. Tuhan, Engkau adalah alamat yang tepat untuk kami datang berseru minta tolong, maka Engkau akan menolong mereka semua. Di dalam nama Yesus, mereka yang beribadah hari ini memberi persembahan dengan sukacita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Pemberian mereka memperbesar keuntungan mereka, dan setiap benih yang ditabur, Tuhan Engkau melihat mereka memberi dengan sukacita. Tuhan, Engkau akan lipat gandakan sehingga mereka hidup dalam kelimpahan di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, program misi ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau siapkan kebutuhan termasuk biaya. Tuhan berkati supaya program itu memuliakan Tuhan dan juga banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Berkati pelayanan, program pelayanan yang sudah disusun. Tuhan berkati juga pelayanan Galilea Community of Christ dalam ibadah-ibadah online, juga Galilea Network dalam tayangan Sahabat Galilea. Semuanya membawa kepujian, kemuliaan bagi Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mendengar, yang melihat, mereka membuka hati dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan yang kekal. Karena itu berkati channel Galilea Network dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dan setiap anak-anak bangsa Tuhan jumpai, Tuhan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara tetap berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan kita angkat tangan, terimalah berkat Tuhan.
Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Kristus engkau telah disembuhkan, dan kuasa Kristus akan selalu engkau miliki, di mana engkau bisa mengatasi setiap persoalan. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Buat Bapak Ibu terus ikuti setiap ibadah yang ada dari Galilea Community of Christ. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you.